Hidupku darimu dan hanya untukmu, seluruh hidupku ku persembahkan bagimu. Tanpamu ku tak mampu hidup, Yesus kau sumber kuatku, dan aku milikmu selalu. Ku milikmu. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan atau sharing firman Tuhan pagi hari ini dengan topik kepuasan Tuhan. Berbicara tentang kepuasan adalah keinginan yang tercapai, ekspektasi yang tercapai, harapan yang tercapai. Ini sesuai dengan harapanku, puas. Saudara, kehidupan kita juga adalah kepuasan Tuhan apabila sampai kepada ekspektasinya, sampai kepada harapannya. Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi manusia-manusia Tuhan, manusia-manusia Allah, manusia-manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Itu adalah kepuasannya. Nah, itu sebabnya kita belajar pagi hari ini tentang bagaimana saya bisa memuaskan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikian itu apa? Penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang yang gak pernah dimuridkannya. Orang yang baru ketemu, muridnya sendiri belum pernah dia ngomong hal yang dalam seperti ini. Yesus langsung ngomong begitu. Ini luar biasa, akan datang dan sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sudah tiba sekarang. Yang Yesus inginkan bukanlah satu tempat kita menyembah Tuhan, bukan satu gedung, bukan satu tempat di mana orang berkata, wow, kami ada di sini, luar biasa. Bukan di perkumpulan seperti ini, tetapi penyembah yang benar menunjuk kepada sebuah kehausan pribadi akan Tuhan, sebuah kehausan yang mendalam akan Tuhan. Itu penyembah yang benar. Dan sudah tiba saat ini. Saat itu wanita ini langsung terjamah rohaninya, terjamah. Bagaimana dia dapat mengatakan, engkaulah Mesias, engkaulah Kristus itu. Dia langsung ngomong, dia langsung pergi. Orang yang menyembunyikan diri sekarang berterus terang, hei, aku telah berjumpa dengan Mesias itu. Wow. Ternyata penyembah yang benar akan mengetahui kedalaman di dalam rohnya untuk mengerti dan mengenal siapa Yesus. Kalau itu ada dalam hati dan roh kita, saya mau katakan bahwa kita nggak akan pernah merasa puas sendiri selain mengatakan, yuk lihat, yuk rasakan apa yang ku alami, apa yang ku rasakan. Perasaan kita, pengalaman kita itu dapat menjadi dampak kepada orang yang mendengar. Orang mengenal kita yang dahaga, orang mengenal kita, orang yang benar-benar gak pernah merasa puas dengan hal-hal duniawi. Tetapi hari ini kita berkata, aku mengalami Tuhan, aku benar-benar jumpa Dia. Yuk alami Dia, yuk kita saksikan Dia. Orang-orang Samaria keluar, mereka berkerumun untuk mendapatkan Yesus. Lihat, pengalaman wanita ini begitu baru, dan dia menjadi seorang penyembah, bukan di atas gunung, bukan di Yerusalem, tetapi di dalam hidupnya. Allah itu roh, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Pengajaran yang dalam untuk wanita ini tentang suatu penyembahan. Saudara-saudara, Tuhan gak melihat latar belakangmu, apa dan siapa kamu. Tetapi kalau engkau bisa berjumpa dan mengalami Tuhan, engkau gak akan menjadi pribadi yang biasa. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang menyembah Bapa, yang melibatkan seluruh hidupmu. Dan gak ada yang bisa membatasi engkau. Dimanapun engkau bisa menyembah Tuhan, dimanapun engkau berada, di sanalah Tuhan dipuaskan. Saudara, seorang penulis buku namanya Rick Warren, dia menulis buku Hidup Adalah Penyembahan. Salah satu pernyataannya dari satu buku yang saya baca, hidup kita ini sebuah penyembahan. Saudara lihat, hidup kita ini adalah penyembahan. Banyak orang bekerja untuk uang, itu sebuah penyembahan juga kalau dia nggak sadar. Banyak orang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sebuah kepuasan dengan baju-baju yang dikoleksi, sepatu-sepatu. Kalau dia sudah memiliki itu, kepuasan. Saudara, kepuasan kita itu adalah bentuk penyembahan kepada sesuatu. Kalau engkau mendapatkan sebuah kepuasan, kepuasan itu bagi siapa? Bagi dirimu atau bagi Tuhan? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, terdalam, di bagian yang paling dalam, itu dalam roh kita. Saudara, saya melihat wanita di perigi ini datang untuk mencari air. Apa itu air? Untuk apa? Air itu untuk kehidupan? Ya, tetapi konteksnya di sini adalah wanita Samaria ini sudah lama mencari kepuasan sejati. Tetapi hari itu dia mendapatkan air hidup yang memuaskan dia. Ini yang aku cari. Ini yang aku rasakan. Wow, saudara. Hubungannya dengan perkataan Yesus. Karena Yesus Maha tahu kedalaman hati wanita ini. Yesus Maha tahu. Hal yang pertama, saudara, kepuasan Allah yang tertinggi atas hidupmu adalah jika hidupmu yang adalah penyembahan ini dipersembahkan kepada Tuhan seluruhnya dalam roh dan dalam kebenaran. Sudah dipersembahkan? Kalau belum, yuk kita belajar mempersembahkan. Saya ulangi, saudara, kepuasan Allah yang tertinggi dalam hidup kita adalah jika hidupmu yang adalah penyembahan ini dipersembahkan kepada Tuhan seluruhnya dalam roh dan dalam kebenaran. Apapun yang engkau lakukan, ingat, itu sebuah penyembahan yang perlu engkau persembahkan kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar tahu bahwa apa yang aku lakukan dengan hidupku ini memuaskan Tuhan. Tuhan, engkau puas enggak? Yuk kita renungkan. Sejauh mana kita sudah mendatangkan kepuasan bagi Tuhan, memberikan kepuasan bagi Tuhan dengan perbuatan kita yang adalah penyembahan kita, perkataan kita yang adalah penyembahan kita. Perbuatan baik tidak menghasilkan manusia baik, tetapi manusia baik pasti melakukan perbuatan baik. Hidup kita bukan berbicara tentang bagaimana Anda dapat memanjakan tubuh Anda. Hidup itu berbicara tentang bagaimana Allah dipuaskan melalui hidupmu. Paham, saudara? Bukan berbicara tentang dimanjakan. Wah, aku lagi PW, oh begini paling enak. Kalau di depan TV nggak bisa ngomong mana-mana, pokoknya nonton aja. Kalau udah di depan HP, wah udah nggak bisa diganggu, pokoknya begini. Saudara, hidup kita bukan berbicara tentang bagaimana Anda memanjakan tubuh Anda. Hidup berbicara tentang bagaimana Allah dipuaskan melalui hidupmu. Dan kepuasan Allah yang tertinggi adalah jika hidupmu adalah penyembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan seluruhnya dalam roh dan dalam kebenaran. Hal yang bertentangan dengan kepuasan Tuhan
adalah dagingmu. Hal yang bertentangan dengan kepuasan Tuhan adalah keinginanmu. Hal yang bertentangan dengan kepuasan Tuhan adalah kemauanmu. Aku mau, kehendakmu. Kepuasan apakah yang dapat engkau persembahkan hari ini kepada Tuhan? Yang dapat memuaskan Dia jika kepuasanmu yang lebih diutamakan. Apa yang bisa memuaskan Tuhan? Kalau semua adalah kepuasan saya, kepentingan kita, ibadah aja nggak mau datang. Saudara lihat, ibadah aja nggak mau, tetapi bekerja sungguh-sungguh. Hei, bangun saudara. Ibadah nggak diutamakan, tetapi bekerja sungguh-sungguh. Memang sih pekerjaan itu dilakukan untuk Tuhan, benar. Tetapi kalau engkau nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, dan nggak pernah bersekutu dengan Tuhan kok aku, tetapi di rumah, iya. Tetapi secara komuni, secara bersama-sama ini kalian lakukan nggak? Karena persekutuan itu kita nggak bisa lepas dari persekutuan bersama-sama orang percaya. Ada dua persekutuan yang harus kita lakukan. Pertama, kita sendiri dalam hidup kita, dalam kegiatan kita, kita sedang beribadah pada Tuhan. Tetapi bersekutu bersama-sama, di sanalah kita menceritakan, membagikan tentang kasih Tuhan yang kita alami dengan Tuhan secara pribadi. Itulah Komsel. Itulah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan, ini celebrate, merayakan Yesus dengan menceritakan kebaikannya. Kepuasan hanya dirasakan Tuhan ketika kita mempersembahkan hidup kita dalam roh dan dalam kebenaran. Jika kita bergerak dalam roh dan dalam kebenaran, jika kita berbicara dalam roh dan dalam kebenaran, jika kita berkorban, korban kita di dalam roh dan dalam kebenaran. Apapun yang kita lakukan di dalam roh dan di dalam kebenaran, itulah yang memuaskan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kepuasan satu-satunya. Inilah orang yang memuaskan hati Tuhan. Tuhan sumber kepuasan hidupku satu-satunya. Sama seperti Asaf di dalam Mazmur 73. Dia berkata, siapakah gerangan yang ada di surga selain engkau tidak ada yang kusukai di bumi. Itu Mazmur 73 ayat 25. Tetapi yang paling menarik saudara, ditulis juga di dalam Alkitab Firman Allah yang hidup, FAYH. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Surga, orang mencari surga. Asaf berkata, setelah dia masuk ke dalam kemuliaan, setelah Tuhan mengangkat rohnya dalam kemuliaan, di surga dia melihat, ini surga yang dicari orang, yang diburu sama orang. Ternyata surga kemuliaannya nggak semulia Tuhan. Saudara lihat, siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau, dikatakan di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Dan di bumi ini tidak ada yang kurindukan daripada engkau. Kalau kita mengerti bahwa yang kucari, yang kudambakan, yang kurindukan, dikatakan oleh Asaf di dalam Firman Allah yang hidup, dikatakan, dan di bumi tidak ada yang lebih kurindukan. Ada sih, maksudnya kita rindukan tetapi lebih kurindukan, oke? Daripada engkau. Saudara, jangan biarkan apapun yang kau rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan mampu lakukan. Jika kamu takut, jika kamu khawatir dan kecewa, itu karena harapanmu tidak pada Tuhan. Mengapa kamu kecewa? Kenapa saudara kecewa? Karena Anda merasa Allah tidak membela Anda ketika Anda memerlukan pertolongannya. Betul? Terkadang yang bersinar tidak selalu indah. Dan terkadang yang kita inginkan tak harus kita miliki. Tetapi bahwa semua yang kita bawa di dalam doa akan terpenuhi pada waktunya. Doa sanggup merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil karena Tuhan sumber kepuasan kita. Yesaya 58 ayat 11, Alkitab mengatakan begini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu.
Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Yesaya mengatakan demikian. Tuhan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan sumber kepuasan kita. Di dalam Alkitab, apa yang ditulis dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11, di dalam firman Allah yang hidup, saudara boleh buka di Android saudara, saya akan bacakan. Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan senantiasa selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Waduh, keren banget. Di dalam TB dikatakan Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Lihat saudara, memuaskan kita, memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Selanjutnya, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk. Saudara, hal yang kedua yang kita belajar ini, orang yang menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan dalam hidupnya akan dituntun oleh Tuhan dan dipuaskan dan menjadi seperti taman yang mengalirkan air yang sejuk. Saya mau bayangkan ini, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan, saya harus pegang. Kalau hidup kita benar-benar menempatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber kepuasan kita, Tuhan akan memimpin orang seperti ini. Di tempat yang kering pun, dia akan terus berbunga. Karena apa? Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya. Percayalah, dalam pergumulan kita, Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Jangan bergantung pada manusia. Amin, saudara. Katakan kepada kiri kanan, jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada manusia, karena mereka akan berubah-ubah seperti uap. Coba saudara, bergantunglah pada manusia. Hari ini ya ikut moodnya, suasana hatinya. Dengar baik-baik, Allah nggak bekerja karena moodmu. Allah nggak bekerja karena suasana hatimu. Allah bekerja karena Dia mau melakukan itu bagi kita. Bergantunglah pada Tuhan, ketahuilah bahwa Dia setia dan tak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa memuaskan Tuhan? Allah puas jika Anda merasa puas dalam kepuasannya. Allah puas jika Anda puas di dalam kepuasannya. Ini dalam saudara, ya. Di dalam Allah ada seluruh kepuasan. Jika Anda tidak merasakannya, itu berarti Anda tidak berada di dalamnya. Di dalam Allah ada seluruh kepuasan. Engkau cari kepuasan apa? Mau cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia, tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Wah, keren ya. Lagu yang dulu itu lagu anak-anak sekolah minggu. Di dalam Allah ada seluruh kepuasan. Ada. Mau apa? Ada. Di dalam Allah ada semua hal yang kita cari. Kita menemukan. Stoknya nggak pernah habis. Di dalam Allah ada seluruh kepuasan. Jika Anda tidak merasakannya, itu berarti Anda tidak berada di dalamnya. Karena di dalam Kristus terletak semua kemuliaan Allah, kepenuhan Allah, semuanya. Kita baca ayatnya. Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kata Dia itu adalah Kristus. Kata Dia di situ adalah Yesus. Dengar saudara, dengar baik-baik. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia ngomong jadilah dunia.
jadi dunia, keluarkan tumbuh-tumbuhan yang dia menciptakan daratan dan lautan, yang berair dan yang kering. Yang kering, tumbuh-tumbuhan. Wah, bermunculan. Semua jenis tumbuhan bermunculan. Hanya dengan perkataannya. Lalu manusia mengelola dunia ini setelah manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Mengelola dunia ini, wah, dari kapas jadi baju dan sebagainya. Oh, dari bahan-bahan apa menjadi sepatu kita, menjadi semua, menjadi mobil, wah, bisa buat bangun rumah dan sebagainya. Lalu kita merasa puas dengan apa yang Tuhan jadikan dengan cara seperti itu, tapi kita nggak merasa puas di dalam Dia. Di mana pikiran kita? Allah puas jika kita merasa puas dalam kepuasannya. Di dalam Dia. Oke, saudara? Kepuasan Allah, kita harus tahu bahwa karena segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara lihat, Allah yang menciptakan semua dan Dia berjanji segala sesuatu janjinya dapat terpenuhi dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristus terletak seluruh kepenuhan Allah. Dan di dalam Kristus ada ya bagi seluruh janji Allah. Mau cari apa? Mau cari damai? Ya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Dia ada semua yang kita inginkan. Puaslah di dalam Tuhan. Puaslah di dalam Dia. Ketika kita puas dalam kepuasannya, Dia pasti puas karena kepuasan itu.